Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karpet Masjid Al-Hilal. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal waktu dalam Al-Quran. Sebelumnya, tekan tombol subscribe channel Karpet Masjid Al-Hilal dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Berbicara mengenai waktu, mengingatkan kita kepada ungkapan Malik bin Nabi dalam bukunya Syurutun Nahdoh. Saat ini ia memulai uraiannya dengan mengutip satu ungkapan yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terbit fajar suatu hari kecuali dia berseru, "Putra-putri Adam, aku waktu, aku ciptaan baru yang menjadi saksi usahamu. Gunakan aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat." Kemudian ia juga menulis bahwa waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru. Sejak dahulu kala melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau meninabubukkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan diri darinya. Sedemikian besar peranan waktu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali bersumpah dengan menggunakan berbagai kata yang menunjuk pada waktu-waktu tertentu, seperti wal-lail demi malam, wan nahar demi siang, was subhi, wal fajri, wad duha, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan waktu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat 4 arti kata waktu. Yang pertama, seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Arti kedua, saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Arti yang ketiga, kesempatan, tempo, atau peluang. Dan arti keempat, ketika atau saat terjadinya sesuatu. Al-Quran menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan makna-makna di atas, seperti ajal untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, seperti berakhirnya usia manusia atau masyarakat. Setiap umat mempunyai batas waktu berakhirnya. Quran Surah Yunus ayat 49. Demikian juga berakhirnya kontrak perjanjian kerja antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa. Al-Quran mengatakan, "Dia berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dan kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan atas tambahan diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Quran Surah Al-Qasas ayat 28. Dahr digunakan untuk saat berkepanjangan yang dilalui alam raya dalam kehidupan dunia ini, yaitu sejak diciptakannya sampai punahnya alam semesta ini. Bukankah telah perang datang terjadi kepada manusia satu waktu, dahr, sedangkan ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut karena belum ada di alam ini. Quran Surah Al-Insan ayat 1. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain saat kita berada di dunia, kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan, mematikan kita kecuali dahr,
Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Waqt digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Karena itu, seringkali Al-Quran menggunakannya dalam konteks kadar tertentu dari satu masa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban kepada orang-orang mukmin yang tertentu waktu-waktunya. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Asr. Kata ini biasa diartikan waktu menjelang terbenamnya matahari, tetapi juga dapat diartikan sebagai masa secara mutlak. Makna terakhir ini diambil berdasarkan asumsi bahwa asr merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kata asr sendiri bermakna perasaan. Seakan-akan masa harus digunakan oleh manusia untuk memeras pikiran dan keringatnya, dan hal ini hendaknya dilakukan kapan saja sepanjang masa. Dari kata-kata di atas dapat ditarik beberapa kesan tentang pandangan Al-Quran mengenai waktu, yaitu kata ajal memberi kesan bahwa segala sesuatu ada batas waktu berakhirnya, sehingga tidak ada yang langgeng dan abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kata dahr memberi kesan bahwa segala sesuatu pernah tiada dan bahwa keberadaannya menjadikan ia terikat oleh waktu. Kata waqt digunakan dalam konteks yang berbeda-beda dan diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Arti ini tercermin dari waktu-waktu sholat yang memberi kesan tentang keharusan adanya pembagian teknis mengenai masa yang dialami, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Dan sekaligus keharusan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu-waktu tersebut, dan bukannya membiarkannya berlalu hampa. Kata asr memberi kesan bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia harus diisi dengan kerja memeras keringat dan pikiran. Demikianlah arti dan kesan-kesan yang diperoleh dari akar serta penggunaan kata yang berarti waktu dalam berbagai makna. Selanjutnya kita akan membahas tentang relativitas waktu. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Mereka mengenal masa lalu, kini, dan masa depan. Pengenalan manusia tentang waktu berkaitan dengan pengalaman empiris dan lingkungan. Kesadaran kita tentang waktu berhubungan dengan bulan dan matahari, baik dari segi perjalanannya maupun kenyataan bahwa sehari sama dengan sekali terbit sampai terbenamnya matahari, atau sejak tengah malam hingga tengah malam berikutnya. Perhitungan semacam ini telah menjadi kesepakatan bersama, namun harus digarisbawahi bahwa walaupun hal itu diperkenalkan dan diakui oleh Al-Quran juga memperkenalkan adanya relativitas waktu, baik yang berkaitan dengan dimensi ruang, keadaan, maupun pelaku. Waktu yang dialami manusia di dunia berbeda dengan waktu yang dialaminya kelak di hari kemudian. Ini disebabkan dimensi kehidupan akhirat berbeda dengan dimensi kehidupan duniawi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 19 dinyatakan, dan berkata salah seorang dan mereka, berapa tahun kan lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah selama 300 tahun lebih menduga bahwa mereka hanya berada di dalam gua selama sehari atau kurang. Mereka berkata, kami berada di sini sehari atau setengah hari. Ini karena mereka
ketika itu sedang ditidurkan oleh Allah. Sehingga walaupun mereka berada dalam ruang yang sama dan dalam rentang waktu yang panjang, mereka hanya merasakan beberapa saat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar batas-batas itu. Karena itu, dalam Al-Quran ditemukan kata kerja bentuk masa lampau yang digunakannya untuk suatu peristiwa mengenai masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya." Quran Surah An-Nahl ayat 1. Bentuk kalimat semacam ini dapat membingungkan para pembaca mengenai makna yang dikandungnya, karena bagi kita, kiamat belum datang. Tetapi di sisi lain, jika memang telah datang seperti bunyi ayat, mengapa pada ayat tersebut dilarang meminta disegerakan kedatangannya? Kebingungan itu insya Allah akan sirna jika disadari bahwa Allah berada di luar dimensi waktu, sehingga baginya masa lalu, kini, dan masa yang akan datang sama saja. Dari sini dan dari sekian ayat yang lain, sebagian pakar tafsir menetapkan adanya relativitas waktu. Ketika Al-Quran berbicara tentang waktu yang ditempuh oleh malaikat menuju hadiratnya, salah satu ayat Al-Quran menyatakan perbandingan waktu dalam sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun bagi makhluk lain, yaitu manusia. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 40. Sedangkan dalam ayat lain disebutkan bahwa masa yang ditempuh oleh para malaikat tertentu untuk naik ke sisinya adalah 1.000 tahun menurut perhitungan manusia. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Ini berarti bahwa perbedaan sistem gerak yang dilakukan oleh satu pelaku mengakibatkan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran. Batu, suara, dan cahaya masing-masing membutuhkan waktu yang berbeda untuk mencapai sasaran yang sama. Kenyataan ini pada akhirnya menghantarkan kita kepada keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak membutuhkan waktu demi mencapai hal yang dikehendakinya. Sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah kami hanyalah satu seperti kejapan mata. Quran Surah Al-Qamar ayat 50. Kejapan mata dalam firman di atas tidak boleh dipahami dalam pengertian dimensi manusia, karena Allah berada di luar dimensi tersebut, dan karena Dia juga telah menegaskan bahwa sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Ini pun bukan berarti bahwa untuk mewujudkan sesuatu Allah membutuhkan kata kun. Sebagaimana tidak berarti bahwa ciptaan Allah terjadi seketika tanpa suatu proses. Ayat-ayat di atas hanya ingin menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar dimensi ruang dan waktu. Dari sini, kata hari, bulan, atau tahun tidak boleh dipahami secara mutlak seperti pemahaman populer dewasa ini. Allah menciptakan alam raya selama 6 hari. Tidak harus dipahami sebagai 6 kali 24 jam. Bahkan boleh jadi kata tahun dalam Al-Quran tidak berarti 365 hari. Walaupun kata yaum dalam Al-Quran yang berarti hari hanya terulang 365 kali.
karena umat manusia berbeda dalam menetapkan jumlah hari dalam setahun. Perbedaan ini bukan saja karena penggunaan perhitungan perjalanan bulan atau matahari, tetapi karena umat manusia mengenal pula perhitungan yang lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa firman Allah yang menerangkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah kaumnya selama 950 tahun tidak harus dipahami dalam konteks perhitungan syamsiah atau qamariyah. Karena umat manusia pernah mengenal perhitungan tahun berdasarkan musim, panas, dingin, gugur, dan semi, sehingga setahun perhitungan kita yang menggunakan ukuran perjalanan matahari sama dengan 4 tahun dalam perhitungan musim. Kalau pendapat ini dapat diterima, maka keberadaan Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah kaumnya boleh jadi hanya sekitar 230 tahun. Al-Quran mengisyaratkan perbedaan perhitungan syamsiah dan qamariyah melalui ayat yang membicarakan lamanya penghuni gua, Ashabul Kahfi tertidur. Sesungguhnya mereka telah tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. 300 tahun di tempat itu menurut perhitungan syamsiah, sedangkan penambahan 9 tahun adalah berdasarkan perhitungan qamariyah. Seperti diketahui, terdapat selisih sekitar 11 hari setiap tahun antara perhitungan qamariyah dan syamsiah. Jadi selisih 9 tahun itu adalah 3.300 hari, atau sama dengan 9 tahun. Itulah tadi pembahasan waktu di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.